Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin. Di sini saya akan memaparkan mengenai e-government sebagai strategi dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19 dan efektivitas pelayanan publik. Sejak tahun 2019 lalu telah beredar kabar tentang jenis virus baru di Wuhan, Cina, yang menyebabkan banyak masyarakatnya meninggal dunia. Kemudian di awal tahun 2020, virus tersebut mulai menyebar ke sebagian besar negara dan menyebabkan banyak warga di dunia meninggal, sehingga WHO atau World Health Organization menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Percepatan penyebaran COVID di Indonesia. Di Indonesia ini, virus ini mulai meluas penyebarannya sejak awal bulan Maret lalu. Berdasarkan data dari covid19.go.id, bahwa jumlah masyarakat yang positif terpapar COVID-19 per tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 349.160 orang, dengan rincian 273.661 orang dinyatakan sembuh dan 12.268 orang meninggal dunia. Berkaitan dengan data tersebut, dapat kita amati tentang persebaran COVID-19 dalam menjangkit manusia. Dihitung dari awal bulan Maret yang terpapar COVID-19 hingga saat ini, virus tersebut telah menyebar dan menjangkit ribuan warga Indonesia. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Pencegahan penyebaran COVID-19, sebenarnya kita dapat melakukan kegiatan pencegahan seperti rekomendasi dari WHO. Kemudian pertama, menjaga kesehatan agar imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin maksud saya. Kemudian yang keempat, menghindari kontak dengan orang lain atau berkepergian ke tempat umum. Kemudian yang kelima, menghindari dalam menyentuh mata, hidung, serta mulut, dan keenam, menggunakan masker. Adapun hal yang paling penting dalam menekan penyebaran COVID-19 adalah menghindari kontak langsung antar manusia, sehingga pada pertengahan bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengeluarkan himbauan untuk menghindari kontak dengan dekat maupun kerumunan dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah kepada seluruh instansi baik negeri maupun swasta. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang beberapa instansi dalam menerapkan work from home atau WFH. Kemudian alternatif work from home dalam meningkatkan pelayanan publik. Sebenarnya di era digital ini WFH tidak akan menjadi kendala dalam produktivitas, terutama pada penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik. Hal tersebut karena dukungan kecanggihan teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media yang memiliki fitur pertemuan berbasis elektronik dan sebagainya. Pada dasarnya sudah ada inovasi kegiatan pemerintah berbasis teknologi yang selanjutnya disebut dengan e-government. Secara istilah, e-government berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic government, yang artinya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sedangkan menurut ahli, e-government adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan menurut Forman pada tahun 2005. Sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Adapun produknya dapat disebut dengan pelayanan berbasis elektronik, e-service, seperti contoh KTP elektronik, serta sistem pelayanan instansi yang berbasis online, seperti e-kelurahan, BPJS TKU, kemudian JKN Mobile, dan sebagainya. Sehingga meskipun WFH sejatinya pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal. E-government sebagai strategi mengefektifkan pelayanan publik di tengah kondisi wabah COVID-19. Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih dalam era otonomi daerah saat ini, perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, good government, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e-government pula peningkatan pelayanan publik dapat terwujud, seperti yang dikemukakan oleh Debianto pada tahun 2011 yang dicatat di bukunya, bahwa birokrasi pemerintahan dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik. Adapun manfaat e-government yaitu yang pertama, mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses keterbukaan informasi dan partisipasi pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa e-government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, komitmen pemimpin. Kemudian hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik atau e-service. Hal tersebut karena pemimpin dalam hal ini penyelenggara ataupun pelaksana layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan e-government. Kedua, sarana dan prasarana. Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah ketersediaan laptop atau komputer, jaringan internet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia.
apabila komitmen pemimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi pelayanan berbasis elektronik tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Sehingga dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia, pegawai instansi, dan sebagainya. Diperlukan SDM ini diperlukan dalam proses pelaksanaan e-government. Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.